Finish dari fase 3 ini sudah berjalan ya, dan yang disuntik sekarang ini yang satu kali suntik udah 1620 ya, dan yang disuntik kedua itu udah 1580. Jadi saya harapkan nanti minggu depan selesai. Tinggal diikuti selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Kan nanti kan sebelum suntikan pertama diambil darah. Ininya subjeknya. Ya, sebelum suntikan. Ya. Udah gitu setelah 2 minggu setelah suntikan kedua diambil darah lagi. Kemudian 3 bulan setelah suntikan kedua diambil darah lagi, dan kemudian 6 bulan setelah suntikan kedua itu diambil darah lagi. Jadi pengambilan darah ada 4 kali. Kenapa begitu? Untuk melihat kemajuannya, sebelum disuntik gimana, 2 minggu setelah disuntik gimana, 3 bulan setelah suntik gimana, 6 bulan setelah suntik gimana, sehingga kita bisa mengukur kadar zat anti. Dan selama pengambilan darah itu kan ditanya-tanya lagi kondisinya gimana, kesehatannya gimana. Jadi memang pemantauannya ketat gitu ya. Sampai sejauh ini dari yang udah suntikan kedua, keluhan karena suntikan itu bisa dibilang itu minimal. Paling panas-panas, badan sedikit, nyeri di tempat suntikan seperti kita imunisasi biasa. Dibandingkan dengan penelitian saya pada waktu tetanus sama pertusis ya, sama yang lainnya, ini kelihatannya kayaknya lebih ringan deh ini reaksinya gitu ya, dibandingin saya waktu uji klinis vaksin tetanus, pertusis, dan difteri gitu, itu lebih tinggi panasnya. Kalau ini kayaknya di bawah itu. Ya kan kebetulan saya juga yang melakukan uji klinis ya, gitulah. Jadi lebih ringan. Jadi moga-moga saya mengharapkan selama uji klinis ini nggak terjadi apa-apa ya. Dan sampai saat kan selama ini sih normal-normal aja, jadi nggak terjadi apa-apa. Moga-moga sebentar lagi kan udah selesai penyuntikan, tinggal diikuti selama 6 bulan. Dok, itu efek sampingnya berapa lama sih, Dok? Efek samping maksudnya gimana? Yang kayak tadi pegal-pegal kayak itu berapa lama, Dok? Ya, itu pada umumnya dalam 2 hari menghilang. Ya, jadi dia akan menjadi tempat suntikan, demam, dan umumnya pada hari kedua, ketiga dia hilang. Dan itu tidak begitu ini ya. Tapi nggak semuanya, cuma 20% ya. Jadi jangan dikatakan semuanya akan pegal atau akan pegal tolong, masa enggak, cuma 20% yang begitu ya. Nah, Prof, ini kan ada 17 relawan nih yang katanya mengundurkan diri, itu kenapa sih? Yang mengundurkan diri ada yang pindah kerja, ya, ada yang sakit. Tapi sakitnya itu tidak berhubungan dengan imunisasi. Contohnya ada yang sakit tifus, ya. Kemudian ada yang flu berat, sehingga dia tidak bisa mengikuti injeksi yang kedua, suntikan kedua. Kalau udah lewat suntikan kedua nggak bisa kan berarti dia kan drop out kan. Kayak kita kan perlunya yang 2 kali, yang 2 kali suntik gitu. Tapi karena dia mundur, sehingga dia mundur nggak bisa ikut suntikan yang kedua, jadi dia drop out. Tapi walaupun demikian dia tetap dipantau kesehatannya sampai akhir, dan dia tetap dapat asuransi sampai terakhir ininya. Prof, ini kan vaksin di Indonesia ini akan dibandingkan dengan vaksin yang impor dari pemerintah dari luar negeri nggak sih, Prof? Oh, kalau fase 3, ini kan kita fase 3. Fase 1, fase 2-nya kan udah dilakukan di Cina ya. Fase 3 itu dilakukan di Indonesia, di Brasil, Uni Emirat Arab, dan di Turki. Nanti saya bikin laporan. Nah, laporan itu akan diterima oleh Badan POM. Badan POM akan lapor ke WHO. Nanti WHO akan membandingkan antara yang Indonesia, antara Uni Emirat Arab, sama yang di Brazil dan Turki. Dan itu harus sama hasilnya. Kalau nggak sama itu dipertanyakan. Nah, biasanya kalau sama itu maka vaksin ini bisa digunakan secara luas. Gitu loh. Ya, jadi harus sama hasilnya. Karena itu udah komitmen global kalau imunisasi itu ya harus sama. Itu kan fase 3. Kecuali fase 1, fase 2 kan itu di Cina. Kalau yang fase 3 itu Indonesia, Brazil, Turki, dan juga Amerika Latin. Pokok tadi izin, Prof, untuk yang Emirat. gejala, tadi kan gejala vaksin COVID ini lebih ringan daripada difteri, tetanus, Prof ya? Pada uji klinisnya yang saya ikuti gitu. Karena kebetulan saya juga yang melakukan uji klinis gitu ya.
Kalau di situ panasnya tinggi sampai sekarang ini nggak ada yang sampai 39, sekian tuh nggak ada. Nggak ada. Ya, biasanya 37,6, 37,8, paling tinggi 38 sekian ya. Jadi nggak ada yang sampai panas banget. Jadi cenderung lebih safe gitu atau gimana untuk efek sampingnya? Jadi kan kalau kita lihat efek samping daripada vaksin ada dua hal, reaksi lokal dan sistemik. Reaksi lokal itu ada suntikan merah di sini, ya, terus kemudian bengkak. Nah ini juga nggak bagus ya. Terus sistemik itu panas badan, kemudian lemas, ya gatal-gatal, gitu. Nah ini juga lebih kurang nampaknya. Gitu. Kalau hasil penguji Tapi kan saya belum selesai nih, sedang ngikutin ini. Kan nanti selesainya kan diikutin selama 6 bulan setelah suntikan kedua. Iya, betul. Jadi saya belum bisa bilang. Tapi untuk sementara itu bagus. kalau untuk imunitas sendiri udah ada pemeriksaan belum, Prof? Belum. Kan nanti diambil darahnya kan dibukanya nanti pada akhir penelitian. Penelitian. Itu kira-kira kapan, Dok? Kalau akhir penelitian? 540 pertama itu bulan Januari. Berarti Baru tahu kok sekarang belum bisa. Ada kemungkinan pertengahan tahun depan pertengahan tahun depan gimana? selesai gitu Kan semua akhir penelitian. Januari itu saya ambil 540. Nanti yang selesainya semuanya itu kan bulan Maret. Bulan Maret semuanya. Berarti tunggu lagi 6 bulan setelah itu. Iya. Prof, mungkin Prof sekarang angle yang kedua Prof.